Saudara, pagi ini saya mau bagi apa yang Tuhan taruh di hati. Kami baru balik dari Israel, dari Yordan dan dari Israel Senin yang lalu. Saudara, setiap kali dalam kehidupan kita ini, kalau kita membaca firman Tuhan, saudara harus mengerti bahwa itu bukan sekedar story, bukan sekedar cerita. Tetapi kenapa ada begitu banyak tokoh di Alkitab yang diceritakan hidupnya? Oleh karena salah satu alasannya adalah Tuhan sedang menunjukkan kepada umatnya suatu pola dalam dia bekerja. Sehingga apapun yang merupakan story hidup mereka yang kita baca di Alkitab itu sebenarnya merupakan sesuatu yang profetik. Bahkan di dalamnya tersimpan berbagai macam petunjuk dan penjelasan Tuhan tentang kehidupan kita dan yang namanya rahasia kehidupan. Jadi kalau kita membaca firman ini, mari baca dengan roh pengertian. Minta kepada Roh Kudus untuk menjelaskan kepada kita, sehingga dengan roh pengertian itu saudara akan bisa mengerti tujuan Tuhan cerita tentang siapapun lah. Dari Adam sampai Tuhan Yesus, mengapa dia ceritakan dan mengapa begitu banyak story atau kisah. Karena sebetulnya di dalamnya dia mau berkata sesuatu untuk kehidupan kita. Bahkan kalau kita jeli mempelajari firman, itu ada pola-pola tertentu yang selalu berulang. Ada pola 40 hari, ada pola 40 tahun, yang selalu berulang dalam kehidupan kita. Dan tidak ada, saya ulangi berkali-kali, hal yang paling kecil di firman Tuhan, yang meaningless, yang tidak ada artinya. Semua itu punya pengertian, dan segala sesuatu kalau Anda perhatikan, ada polanya dari apa yang Tuhan kerjakan. Contoh misalnya, ketika Musa hidup, itu aneh. Dia hidup 120 tahun. Bisa terbagi 3 dengan sangat precise, dengan sangat tepat sekali. 40 tahun pertama, dia tinggal di Mesir. 40 tahun kedua, dia tinggal di padang gurun. 40 tahun ketiga, dia memimpin umat keluar dari Mesir, hendak menuju ke tanah perjanjian. Tapi dia mati ketika usianya 120 tahun. Nah, bukankah itu sebuah pola yang aneh? Dan kalau bukan Tuhan yang memberikan itu kepada kita, tidak mungkin kita bisa punya pola hidup yang seperti itu. Nah, kita pernah mengalami sebagai gereja. Beberapa Anda mungkin pernah dengar kesaksian ini, tapi saya sedikit mengulang bagi sebagian saudara yang lain. Tahun 91, itu awal kita mulai akan gereja ini. Dan Tuhan beri nama Injil Kerajaan. Dan saya masih ingat pada waktu itu saya lagi berdoa sendiri. Dan Roh Kudus hadir dan mulai berbicara dengan saya. Dan dia berkata begini, "Nak, umur berapa Yusuf aku beri mimpi?" Saya bilang, "Umur 17 Tuhan." "Umur berapa mimpinya jadi kenyataan?" Saya bilang, "Sekitar umur 30 mimpinya menjadi kenyataan." Berarti berapa tahun sebenarnya Yusuf harus menunggu? Saya bilang 13 tahun dong Tuhan. Karena mimpinya umur 17, umur 30 dia baru mendapatkan penggenapan, berarti ada jeda kira-kira 13 tahun. Dan itulah masa dia harus menunggu dalam sebuah proses Tuhan. Lalu kemudian ini yang ajaib. Tuhan berkata kepada saya begini, "Tahun berapa kamu dan kelompokmu ini aku lahirkan secara rohani?" Saya bilang tahun 79 Tuhan, tepatnya bulan Maret. Nah, pada waktu itu menjelang akhir tahun 91. Dan Tuhan berkata begini, "Tahun depan tahun berapa?" Saya bilang tahun 92. Berarti tahun depan sudah berapa tahun kelompokmu ini ada? Kamu dan kelompokmu ini ada sudah berapa tahun? Saya bilang kalau tahun depan berarti kami juga 13 tahun Tuhan. Dan saya masih ingat dia berkata, "Maret tahun depan aku beri kamu sesuatu yang besar."
Nah, pada waktu itu jemaat kira-kira 100 orang. Dan Tuhan berkata, aku memberi kamu sesuatu yang besar. Saya tanya, apa Tuhan? Dan dia tidak jawab. Saya berdoa, saya mencoba merayu dia. Saya berkata, tolong Tuhan, please beritahu aku, apa itu? Dan Tuhan tidak menjawab. Saudara, saya cerita ke beberapa teman, dan semua memberikan nasihat yang sangat baik dengan saya. Sebab mereka tanya, apa yang besar akan dia beri? Saya bilang nggak tahu. Lalu kemudian mereka berkata, ya itu baguslah. Tapi tolong jangan cerita ke orang-orang. Kenapa saya bilang? Sebab kamu sudah mulai bicara bulan dan tahun. Walaupun bukan soal kedatangan Tuhan loh. Soal janjinya akan memberikan sesuatu yang besar. Tapi kamu sudah bicara bulan dan tahun. Kalau sungguh Maret tahun depan kita terima hal yang besar, orang berkata, wah dia mungkin seorang nabi. Atau orang berkata, dia sudah bernubuat dengan luar biasa. Tapi kalau sampai nanti Maret tahun depan tidak terjadi apa-apa, itu bukan nubuat, tapi elu yang buat-buat katanya. Daripada nanti kamu dimaki-maki orang, sudahlah diam, jangan cerita, nanti lihat hasilnya seperti apa. Tapi aneh, mulut ini nggak bisa berhenti untuk berkata-kata. Setiap ketemu orang saya berkata, Tuhan menjanjikan aku, Maret tahun depan aku akan diberi hal yang besar. Seperti anak kecil, dijanjikan sesuatu yang wow, dia nggak bisa tutup mulutnya. Dia cerita ke semua orang. Dan menurut saya salah satu sebab itu merupakan, tanda bahwa kita percaya. Tuhan kita serius dengan apa yang dijanjikannya. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya tahun 91 lewat, tidak ada tanda apa-apa, Tuhan akan memberikan apapun kepada kita. Kemudian masuk 92, mulai bulan Januari, ya nggak ada apa-apa, semua biasa-biasa aja. Akhirnya pada bulan Februari, nggak terjadi apa-apa juga sebetulnya. Tapi saya masih ingat saya ketemu dengan seorang teman saya, dia pengusaha, pada waktu itu punya bank, kemudian ngobrol soal pelayanan, dan dia berkata, Bapak apa nggak kepengen sih Pak punya kantor lebih besar? Saya bilang, iya sih buat kegiatan. Lalu beliau berkata, kalau Bapak mau kontrak yang lebih gede, saya bayarin deh Pak, katanya. Nah itu awalnya begitu aja, tiba-tiba, pada waktu akhir Februari, sekitar akhir Februari, itu kita lihat di koran, ada gedung dijual. Lalu saya masih ingat tuh Pak Timotius yang urusan dengan mereka, dan dicek semuanya, ternyata itulah gedung gereja pertama yang kita punya di Permata. Dan proses ngobrol dengan mereka cepat sekali. Yang saya masih ingat pada waktu itu Maret akhir, kami tanda tangan dan kami sepakat beli akan gedung itu. Dan pada saat kami masuk pertama saya lihat itu saudara, saya berkata ini gede sekali karena kita cuma 100. Dan itu gedung bisa 1.500. Saya kaget, saya bilang ini gede sekali. Dan ini bagus, ini buat kebaktian dan kantor sekaligus. Dan pada waktu kami tanda tangani itu di akhir Maret 92. Roh Kudus berkata, betul kan nak? Maret 92, aku beri kamu sesuatu yang besar. Saudara, apa yang saya mau coba katakan? Bahwa Tuhan menggunakan cerita Yusuf di Alkitab untuk sesuatu yang sekarang pada waktu itu kita harus alami. Dia menggambarkan perjalanan 13 tahun Yusuf dari sebuah impian menjadi sebuah kenyataan, atau awal dari sebuah kenyataan itu butuh 13 tahun. Nah, apa sebetulnya impian kita? Kita ini dulu namanya Yayasan Sangakala, sekarang masih aktif secara akte. Impian yayasan ini adalah ingin punya namanya Christian Center, namanya Maranatha Indonesian Christian Center, yang belum kejadian cuma namanya aja, berubah nama. Dulu Pak Adi bermimpi sebetulnya kita punya sebuah kompleks, bisa untuk ibadah, bisa untuk doa. Dan dia berkata, kalau saya punya kompleks yang luas, yang pertama saya bangun itu rumah tempat untuk berdoa.
klinik, ada sekolah Alkitab, ada segala macam kegiatan. Sebetulnya tidak seperti yang hari ini Tuhan berikan. Dulu impiannya ya gede, tapi itu dalam sebuah embrio. Dan waktu itu beliau bermimpi membeli sebuah gedung. Dan pada saat itu pernah ditawarkan 1,3 miliar. Dan tidak pernah terjadi itu, saudara. Kita nggak dapat itu. Artinya sesuatu yang harus ditunggu. Baru kemudian tahun 92, setelah impian semuanya selesai, Tuhan datang dan dia menceritakan menggunakan pola penantian Yusuf, dia pakai buat kita. Artinya di dalam Alkitab ini ada banyak story dan semuanya bisa applicable, diterapkan di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin dengan pengertian itu, saya mau cerita sebetulnya apa yang Tuhan baru bicara. Dan saya berdoa minggu ini akan jadi minggu yang ajaib buat setiap keluarga dan setiap saudara. Yang percaya katakan haleluya. Saudara, saya sesungguhnya tidak pernah mengerti bahwa trip ke Israel kali ini adalah sesuatu yang sangat profetis. Kita sudah pernah buat berkali-kali. Saya mungkin sudah 9 kali ini, lupa saya. Dan saya tidak pernah menyangka ini sesuatu yang Tuhan desain sebetulnya buat kita. Saya baru ngerti itu waktu kita mulai masuk Israel. Dan pagi itu kira-kira jam 2:30, 3. Saya tahu Tuhan hadir di kamar saya. Dan dia mulai cerita, dan dia mulai jelaskan artinya. Sehingga pagi ini saya punya kewajiban cerita dengan saudara. Karena saya ingin setiap Anda menikmati apa yang Tuhan sedang akan berikan. Alkitab ini kelihatannya nggak real, kelihatannya. Tapi ini buat kehidupan kita realnya luar biasa. Nah, apa story-nya? Saudara, kami itu sebetulnya gini, saya ke Israel oleh karena bulan Januari kemarin, saya bicara di World Conference-nya Morris Cirulo, dan beliau setelah pada session terakhir, saya biasanya sekali khotbah terus saya nggak datang lagi, saya pergi ke tempat lain. Tapi kali itu selesai khotbah, saya didatangi sama beberapa hamba Tuhan, stafnya dia berkata, Pastor, bisakah kamu nanti pada session penutup, tolong ikut hadir, karena kita mau doa pengurapan. Dan dia berkata, kita butuh beberapa hamba Tuhan untuk ikut membantu mengurapi sekian ribu orang yang datang dari berbagai negara, supaya mereka pulang dan diurapi Tuhan. Saya bilang oke. Nah hari itu pada session penutup, Morris Cirulo lagi khotbah penutup, saudara. Dan kemudian selesai dia mendoakan dan dia siap untuk pengurapan. Ketika semua yang lain sedang menyembah Tuhan, dia datangin saya di mimbar. Dan dia berkata begini, bisakah kamu bantu aku lagi di Israel tahun ini? Dia bilang 2 tahun lalu kalian datang dan kami semua diberkati. Semuanya berubah, atmosfernya berubah. Bisakah kali ini kalian datang lagi? Tolonglah supaya orang-orang di Israel diberkati. Saya sekian detik itu saya doa tanya Tuhan. Tuhan berkata, layanilah. Jadi saya mengiyakan itu. Jadi trip ke Israel itu saya berpikir, saya bawa rombongan kecil, 1 bis lah. Saya bawa penari, saya akan berkati Israel dengan bergabung dengan Morris Cirulo di Tel Aviv. Nah dalam perkembangan kemudian Anda mengerti bulan Juli yang lalu, tiba-tiba Tuhan berkata, genapi destiny kalian. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia, jadi kesaksian bagi semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Dan ternyata kalau Anda perhatikan dalam waktu yang sangat singkat, dalam 4 bulan, kita selesaikan kurang lebih 150 negara dalam hitungan saya. Maka kemudian tiba-tiba saya sadar begini, kalau begitu, nanti kalau kita ke Yerusalem, jadikan sebagai sebuah trip profetis. Bahwa Injil itu dari Yerusalem sampai ke ujung dunia,
sekarang kita balik dari ujung dunia, balik sampai ke Yerusalem. Dan saya berkata kita harus ke Golden Gate, tempat di mana Tuhan nanti kelak akan masuk ketika dia datang yang kedua kali. Dan kita gelar karpet merah di sana, tanda sudah kita selesaikan seluruh dunia bagi Tuhan Yesus. Itu pikiran saya. Minimal itu yang muncul di hati saya. Saya bilang, Tuhan, aku tidak pernah menduga di bulan Juli kita mulai. Saya baru dengar kabar teman-teman yang pergi ke Bahrain, cuma satu orang. Satu orang lagi di sana ya, dipakai Tuhan luar biasa. Satu orang. Yang dari Oman juga diberkati, dipakai Tuhan dengan ajaib. Ada banyak keajaiban. Baru saja kembali mereka. Saya melihat itu sebuah hal yang luar biasa. Dalam 4 bulan, 150 negara kita bisa jangkau dalam anugerah Tuhan. Nah, lalu kami pergi, kami berangkat. Tidak tahu apa yang harus kita buat sebetulnya. Yang saya mengerti adalah kita harus ke Golden Gate. Dan kemudian hari terakhir kita akan ikut dengan Morris Cirulo. Saudara, apa yang kemudian terjadi pada waktu persiapan ini, akhirnya ada tim yang mau expo bisnis dan sebagainya dari satu bus berkembang ke 3 bis. Saya tidak pernah buat announcement, orang dengar daftar sendiri dan akhirnya ngumpul 3 bus. Dan kemudian kita bagi dalam 3 kelompok yang berbeda. Kelompok pertama kita beri nama kelompok advance. Di dalamnya ada Pak Hengki, Pak Budon, dan beberapa daripada teman-teman Mahanaim dan sebagainya. Mereka bergabung, mereka jadi tim advance. Tugasnya mereka doa, peperangan rohani, dan sebagian dari mereka masuk ke para pengungsi Suriah yang di Yordania. Dan nanti kemudian ada kelompok kedua yang expo bisnis. Dalam anugerah Tuhan saya melihat ajaib sekali. Dan baru kemudian saya pimpin yang terakhir 28 malam berangkat dengan rombongan yang paling besar. Nah, saudara sekalian, begitu saya sampai di Doha, kami transit lama sekali, 7 jam. Saya belajar Alkitab, kemudian saya coba habiskan 7 jam itu dengan banyak belajar firman, menyiapkan untuk banyak hal di Israel, karena hampir tiap hari khotbah di beberapa gereja. Dan pada waktu itulah saya diberitahu Pak Budon, kemudian BB saya berkata, Pak, ini ibadah dipindah. Harusnya kebaktian di Amman, itu ibu kota dari Yordania, dipindah ke kota lain namanya Sarka. Itu kira-kira hampir sejam dari ibu kota. Jadi nanti Bapak dijemput dulu, kemudian ke hotel, mandi sebentar, baru ke sana. Nah, rombongan karena nunggu koper dari airport langsung ke Sarka. Saya bilang, oke, terima kasih. Saya punya koper itu ajaib. Kecil tapi besar. Artinya muatnya bisa banyak. Cuma nenteng itu saya bisa 2-3 hari sebetulnya. Jadi singkat cerita, saya lagi berdoa, kemudian terima kabar, itu di Sarka. Lalu saya masih belum ngeh. Pak Budon ini ngomong begini, Pak, mereka yakin daerah mereka ini tempat sungai Yabok. Tempat Yakub bergulat dengan Tuhan, dan nama Yakub diubah menjadi Israel. Wah, saya bilang ya puji Tuhan. Nah, saya iseng buka internet, saudara. Dan ketika saya baca, ternyata betul bahwa kota Sarka yang sekarang ini adalah dulu tempat sungai Yabok itu ada. Sekarang masih ada, walaupun sudah agak kering sungainya. Tapi mereka berkata, ya memang Sarka yang sekarang adalah daerah Yabok yang dulu. Nah, saya nggak ada pikiran apa-apa. Tuhan juga nggak ngomong apa-apa. Singkat cerita, kami tiba di sana. Kami tiba, kemudian malam itu kita pelayanan. Beberapa gereja bergabung, gereja-gereja Kristen Yordania. Isinya ya orang-orang Yordan. Nah, orang Yordan itu terbagi sebetulnya, atau terdiri dari 3 bangsa yang di Alkitab. Itu keturunan Edom, keturunan Moab, dan Amon. Amon dan Moab ini anak-anak Lot. Edom ini keturunan Esau sebetulnya. Nah, 3 suku inilah yang sekarang ada di Yordan. Saya pertama ngomong begini, Pak, ini lucu sekali. Ketika anakku Ruth berkata, my name is Ruth, nama saya itu Ruth.
Langsung 25 seluruh anggota Women Conference teriak, kami orang Moab, kami orang Moab. Anda ngerti nggak bahwa Rut itu sebetulnya orang Moab di Alkitab? Ya toh? Nanti baca kitab Rut ya. Saya beri PR saudara, tolong baca kitab Rut. Habiskan dalam minggu ini hanya 4 pasal. Tolong dihabiskan. Saudara, saya ketawa aja begitu. Terus ya karena kita pelayanan dan sebagainya. Dan banyak hal lah. Dan badan sudah teler sekali. Terus balik ke hotel, tidur. Udah. Besoknya pagi-pagi kami bangun pagi. Menuju ke perbatasan Israel. Dan kemudian kami makan di Yeriko dan sebagainya. Kami 4 hari nginep di Yerusalem. Hari itu selesai untuk masuk Israel. Dan kemudian kami nginep di Yerusalem. Hari berikutnya, dalam jadwal saya khotbah di Bethlehem. Dan Bethlehem itu kami khotbah di sekolah Alkitab di Bethlehem. Kalau Anda ke sana, itu sekolah Alkitab bagus sekali. Kemarin saya 2 hari KKR di SCTS, saya ngomong sama teman-teman SCTS, sekolah kita ini kalah keren. Itu keren banget, ada liftnya, segala macam bangunan baru. Menurut saya itu termasuk bangunan paling bagus di Bethlehem. Anda boleh lihatlah ke sana. Nah, paginya kira-kira jam 2 sebelum hari itu kita masuk ke Bethlehem. Tuhan itu hadir. Dan dia berkata begini, nak, aku hanya ingin kamu tahu, perjalanan kalian kali ini adalah sebuah perjalanan yang profetis. Ini perjalanan membuat, maaf nih, ranting yang cangkokan, saudara istilahnya. Diubah, dimasukkan ke dalam batang yang asli. Kita ini yang bukan Yahudi, Alkitab berkata seperti cangkokan. Tidak dari benih yang asli. Tapi Tuhan berkata, dari yang cangkokan ini, aku buat jadi asli. Saya bilang, seperti apa Tuhan? Lalu dia berkata begini, di Alkitab, nah, ada banyak orang yang bukan orang Israel. Tapi mereka masuk jadi bagian dari pohon Israel. Siapa? Dia berkata, kamu ingat Rahab? Dia orang Kanaan dan dia pelacur. Baca silsilah Tuhan Yesus. Dia adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Berarti dia masuk di pohon itu. Dan Tuhan berkata begini, perjalananmu kali ini adalah seperti perjalanan dari seorang bernama Rut. Saya kaget. Kamu ingat cerita kemarin? Ketika anakku Rut berkata, my name is Ruth. Mereka teriak, kami orang Moab. Ibadahmu pertama di Yordan itu ingin menegaskan kamu mulai dari seperti orang Moab yang masuk ke Israel. Dan dia berkata begini, kebaktianmu yang kedua pagi ini di mana? Saya bilang di Bethlehem, Tuhan. Nangkep saya. Dan Tuhan berkata begini, itu seperti Rut masuk Israel. Kalau Anda baca nanti di rumah, itu Rut pergi kemana? Bethlehem, saudara. Dia tidak ke kota yang lain. Dia khusus pergi ke Bethlehem. Dan dia berkata begini, ini akan membuat hidup kalian mulai tahun depan akan mengalami penggenapan yang luar biasa dari janji. Sebab begini, saudara, dengerin baik-baik. Saya sudah mulai melihat makin hari itu makin dekat sekali. Bayangin ya, di bulan Juli atau Juni ya, Juni atau Juli, kita dulu buat Kingdom Explosion bulan apa? Juli. Di bulan Juli, nih, di bulan Juli kita diberi tema Tuhan Kingdom Explosion. Kurang 2 minggu sebelum itu, Tuhan suruh kita ke seluruh dunia. Begitu acara selesai, dalam waktu 4 bulan, ledakan terjadi.
Bayangin. Sudah hitungan saya itu minimal 150 negara. Anda pernah kebayang, pernah dengar nggak? Satu kelompok dalam 4 bulan pergi ke seluruh dunia. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Karena itu waktu dia ngomong gitu ke saya kaget sekali. Nanti saya akan baca ayatnya. Itu ada blessing spesial. Oleh karena Ruth masuk ke situ. Dan itu buat Anda dan saya. Mari percaya tahun depan nih, sesuatu akan Tuhan buat. Tapi memang Tuhan berkata kepada saya, "Nak, apakah wadahnya siap?" Nanti saya akan beri pengumuman buat Anda, buat acara Kamis dan Jumat ini. Karena nyangkut ini, saudara. Harus disiapkan. Nah, saya terusin lagi. Dan dia berkata, nanti kamu masuk Bethlehem, nak. Seperti Ruth orang Moab itu masuk ke Bethlehem. Ada 3 suku di Yordan. Kok bisa hari itu persis Women Conference itu 25 orang, semuanya orang Moab. Kalau bukan Tuhan yang arrange dan atur semua, nggak bisa. Anda harus tahu hidup kita ini dalam kendali Tuhan seutuhnya. Kalau Dia berkehendak, sesuatu akan terjadi, saudara. Terusin ya. Akhirnya kami masuk ke Bethlehem. Wah, banyak cerita lah. Dan semua itu orang Palestina Kristen. Saya ketemu dengan PhD, doktor teologi, semuanya orang Palestina Kristen. Sekolah Alkitabnya first class tempatnya. Gedungnya walaupun kecil seperti teater, mirip Holy kecil lah. Nanti saya putar klipnya, Anda akan lihat itu. Itu yang saya bilang, wah, mengagumkan Tuhan. Lalu kemudian kami doa di Padang Gembala di Efrata itu. Di situ pernah tinggal Ruth, di situ pernah tinggal Daud dan sebagainya. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, "Nah, besok kamu khotbah di mana?" "Oh, besok kami pelayanan di Yerusalem, Tuhan." Dia berkata begini, "Besok kamu meneruskan garisnya Ruth. Karena dari keluarga Ruth yang bisa pindah ke Yerusalem adalah Daud." Saya masih tidak ngeh. Besoknya, singkat cerita ini saya persingkat semua. Besoknya kami masuk Yerusalem, muter di Yerusalem. Hari itu hari Jumat. Kami mau datang ke kota lama sebetulnya. Tapi hari Jumat, saudara-saudara kita yang Muslim lagi doa di Al-Aqsa. Dan hari itu bis untuk cari parkir aja nggak dapat, saudara. Lalu akhirnya TL-nya berkata begini, "Pak, kalau kita berhenti dulu aja di kota Daud gimana?" "Ya sementara berhenti, Pak, karena nggak ada tempat lagi." Saya bilang, "Oke, nggak masalah." Sampai di sana baru ketahuan, saudara, harus bayar. Kalau cuma ngumpul di halaman boleh, tapi kota Daud itu penggalian terbaru mereka. Itu mesti bayar tiket. Hati saya nimbang, saya bilang, "Tuhan, kalau ini peserta dimintain duit lagi, gak lucu ini. Tapi apa yang harus aku buat? Mau jalan nyebrang ke kota lama penuh sekali." Dan Tuhan berkata, "Kan aku sudah bilang, ini sebuah perjalanan seperti Ruth. Dan yang pindah dari Bethlehem ke Yerusalem adalah buyutnya yang namanya Daud." Saya ngerti ya Tuhan mau. Terus saya bilang sama Ibu Ribka, saya bilang, "Bayari aja. Kita yang bayar, biar semua masuk kota Daud." Terus saya bilang, masuk. Saya yakin peserta hampir-hampir nggak ada yang tahu. Dipikir gratis, tidak tuh saudara. Masuklah saudara. Dan di situ Tuhan berkata, "Nanti kamu akan lihat sesuatu hari ini."
Malamnya kami khotbah di gereja, ternyata Pak Victor, kapan ya, tahun lalu atau kapan ya? Tahun ini atau tahun lalu? Tahun ini sudah pernah khotbah di gereja itu. Tapi hari itu kita dibuat di studio besarnya. Ternyata itu TBN, Trinity Broadcasting Network. Itu jaringan TV TBN Amerika, cabang Yerusalem. Dan dia berkata, ini akan disiarkan di 180 negara. Dan Tuhan berkata, itu nak, jadi awal. Tapi yang aneh begini saudara. Hari berikutnya adalah hari terakhir. Dan itu hari adalah hari Sabat. Karena masuk Sabat, Jumat, matahari terbenam, sampai Sabtu matahari terbenam, itu hari Sabat. Tidak ada toko buka, tidak ada tempat buka, semua sepi karena hari Sabat. Dan Tuhan berkata begini, hari ini kamu khotbah berapa kali? 2 kali Tuhan. Dan itu khotbah di Tel Aviv. Dia berkata begini, kamu tahu apa yang signifikan dari kota itu? Itu kota menggambarkan yang namanya Daud dan Salomo. Saya bilang, dari mana bisa? Kota Tel Aviv adalah pengembangan dari kota lama namanya kota Yafo. Dan di kota Yafo itu pernah terjadi satu peristiwa. Pada waktu itu Daud jadi raja. Yafo di bawah kekuasaan orang orang Tirus sebetulnya. Dan rajanya bernama Huram atau Hiram. Dan begitu Daud jadi raja, dia kirim akan kayu-kayu dalam jumlah besar, diangkut dengan rakit sampai ke Yafo. Dan Daud dengan itu mendirikan akan istananya. Tapi ketika Salomo memerintah, Huram juga kirim utusan. Dan itulah saat di mana Salomo berkata kepada Huram, perlakukan yang sama seperti engkau memperlakukan ayahku. Dan dia ajak barter. Aku minta kayu, dan aku minta tenaga ahlimu, aku beri kamu minyak, aku beri kamu jagung, dan sebagainya. Dan itu diangkut dengan rakit juga sampai ke Yafo. Dan Tuhan berkata, nanti kamu akan lihat sesuatu yang ajaib. 2 kali khotbah di Tel Aviv, paginya di gereja Nigeria. Ramenya luar biasa, suara mereka. Di sana gereja kecil, saudara. Tapi yang terjadi pada waktu itu adalah malam hari. Sebelum kami berangkat ke Tel Aviv, kami mampir di Golden Gate. Rombongan lagi jalan, penari-penari sudah ngerti, anak-anak saya sudah hafal jalan itu, sudah berkali-kali ke sana. Lari duluan. Sebab kalau ketahuan guide-nya nggak boleh. Di situ ada Golden Gate, nanti Anda lihat. Itu pagernya sudah nggak karu-karuan. Ditarik begini. Dari zaman dulu oleh orang-orang Indonesia itu dimasuki. Orang kita kalau belum nempelkan tangannya di sana itu belum puas. Guide-nya nggak bisa ngapa-ngapain, teriak-teriak. Penjaganya pas pergi, maka keliaranlah terjadi. Tapi kita sudah doa, kita sudah gelar karpet merah. Tuhan berkata, dan kemudian kami khotbah di Tel Aviv. Malam harinya, kami datang di kebaktian Maurice Sirolo terlambat. Kenapa? Orang Indonesia tidak bisa ketemu dengan 3 toko, toilet, foto. Nggak bisa. Nah hari itu Sabat, tapi orang Arab jualan. Jual minyak zaitun, jual ini, jual itu. Maka bis kita naik turun. Sopir juga happy dapat komisi kira-kira dari penjualnya. Berangkatnya molor. Kami sampai di tempat kebaktian terlambat 30 menit. Mereka sudah pujian. Saya masuk ke dalam, dibawa Don Mandel ke belakang, ketemu Morris dan sebagainya. Terus dia berkata ke saya, ayo pastor, ngomong sedikit. Ngomong 20 menit. Saya pakai mungkin 5 menit kali, saudara. Karena saya nggak enak hati, ini sudah telat setengah jam.
Tapi saya sampaikan pesan Tuhan. Tapi Tuhan ngomong sama saya begini. Anak-anak juga menari, oke sekali. Dia bilang, nanti kamu perhatikan apa yang hambaku itu katakan. Dia akan bernubuat sesuatu. Dari semua nubuatannya, ada satu yang mengagetkan saya. Dan saya percaya memang itu nubuatan. Saya belum pernah dengar beliau berkata sekeras itu. Dan dia berkata begini, saya mengasihi kalian. Tapi saya harus sampaikan pesan Tuhan buat kalian. Bahwa generasi yang lama, yang tua ini akan die off. Akan muncul yang baru. Akan muncul generasi yang baru. Saya kaget dengan istilah itu. Anda tahu die off tuh? Itu satu di antara pengertiannya adalah mati satu-satu sampai padam semuanya. Dan dia berkata, aku akan munculkan generasi yang baru. Dan Tuhan berkata, kalau nanti mikrofon itu di tanganmu lagi, itu waktunya kamu deklarasi. Generasi yang baru lahir hari ini. Sesuatu yang baru lahir hari ini. Sesuatu yang tidak terbatas. Karena dia bernubuat berkali-kali, dia menggunakan kata no limits. Dan Tuhan berkata, ulangi saja nubuatnya, nak. Kamu deklarasi. Dan hari itu di streaming, video on demand, di 50 negara. Dan Tuhan berkata, kamu ucapkan yang kuat. Kamu deklarasikan. Itu akan terjadi. Dan akan tergenapi dengan luar biasa. Terus Tuhan itu berkata pada saya malamnya, dan nak, selesai semua. Tugasmu selesai. Besok kamu akan lihat. Kalian akan aku bawa naik. Kamu akan naik. Akhirnya kami tinggalkan Israel hari berikutnya, hari Minggu itu. Dan kami nyebrang lagi ke Yordania. Setelah makan kami ke airport, saudara. Dan dalam antrian airport itu, tiba-tiba saya diberitahu begini, Pak, Bapak di-upgrade first class katanya. Naik first class. Dan anak saya Samuel protes seperti biasa. Gitu ya? Tidak semuanya. Saya suruh dia deklarasi, nggak mau deklarasi. Bagus sekali ya, gitu ya, bagus. Saya bilang, memang bagus, anugerah Tuhan luar biasa. Jatah orang lain-lain, saya bilang. Buat saya bukan first class-nya. Sepanjang perjalanan saya tidur, nggak ada kaitan apa-apa dengan apapun. Minum wine juga saya nggak suka. Tapi yang saya mau berkata buat saudara, Tuhan akan buat sesuatu. Sekarang buka Alkitab dengan saya. Rut pasal yang keempat. Kitab Rut pasal yang keempat. Ini bagian daripada puncak perjalanan dari seorang yang bernama Rut. Ketika akhirnya dia ditebus oleh orang yang bernama Boas. Dan para tua-tua berkata begini. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang. Dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Lalu inilah blessing yang dia mau berikan buat Anda dan saya. Alkitab berkata, biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Yang percaya katakan amin. Ini janji Tuhan, saudara. Dan dia berkata tahun depan, aku akan curahkan blessingku luar biasa. Menjadi makmur dan termasyur. Saudara sekalian. Tapi ini yang kemudian Tuhan berkata, nak, apakah wadahnya sudah siap? Sebab apapun yang besar yang Tuhan akan berikan buat kita, kalau wadahnya nggak ada, nggak mungkin. Anda tahu cerita tentang seorang janda Nabi dengan minyak 1 buli-buli kecil?
oleh Elisa akan dilipat gandakan, tapi dia berkata apa sebelum terjadi pelipat gandaan? Engkau pergi ke tetanggamu, engkau minta tempayan kosong. Jangan terlalu sedikit. Mujizatnya sudah akan dinyatakan. Minyaknya akan dilipat gandakan. Tapi sebelum terjadi dia berkata, kamu mesti punya tempayan. Jangan terlalu sedikit. Ini wadah. Salah satu hal yang membuat Tuhan tidak bisa memberkati kita adalah karena wadahnya nggak siap. Begitu janda ini minta tetangga-tetangganya tempayan seperti ini, dan minyak dalam buli-buli itu dituangkan. Firman berkata, tiap kali penuh, geser tempayan yang kedua, ketiga, keempat, terus berhenti mengalir dan tidak berhenti. Baru berhenti kapan? Ketika tempayan terakhir sudah penuh, minyak itu berhenti. Begitu wadahnya tidak ada, mujizatnya berhenti. Begitu wadahnya penuh semua, pelipat gandaannya berhenti. Ini yang kita mesti renungkan. Dan Tuhan itu berkata jelas dengan saya, wadahnya nak, siapkan wadahnya. Saya akan kutip beberapa cerita di Alkitab. Anda tahu cerita tentang 5 roti 2 ikan, ya kan? Pak, itu kan gak ada wadahnya. Ada. Mana wadahnya, Pak? Perut orang itu. Benar gak? Perut orang itu wadahnya tuh. Kalau Yesus dengan 12 muridnya, pernahkah Yesus dengan 12 murid memecahkan roti untuk ribuan orang? Pernah gak? Enggak. Sebab ini prinsip Tuhan, supaya jangan ada yang tercecer atau terbuang. Dalam cerita 5 roti 2 ikan memberi makan ribuan orang itu, Tuhan berkata, kumpulkan sisanya supaya jangan ada yang terbuang. Kalau Tuhan memberkati kita, prinsipnya jangan sampai ada yang terbuang. Yang membuat saya kagum adalah, ternyata mereka punya tempayan, wadah itu perut ribuan orang. Yang aneh, mereka punya bakul, keranjang yang cukup untuk menampung seluruh kelebihannya. Saya nggak tahu dari mana itu keranjang, saudara. Yang jelas itu ada. Mengapa sampai ada kelebihannya? Sebab ada kelebihannya pun sudah ada wadahnya. Saya harap ini masuk di hidup kita. Ini saya beri gambaran nih. Berkat Tuhan seperti air terjun yang unlimited. Yang keras sekali. Anda bawa sendok, nampung itu bisa nggak? Ya bisa ya tidak. Dari agak kejauhan penuh sendokmu. Anda dekatkan ke sumber airnya, sumber air terjunnya, kepelanting tuh sendok. Hilang malah. Nah seperti itu. Saya tahu sudah waktunya, saudara. Sudah waktunya. Selama di Israel, saya selalu lihat itu. Turis rombongan-rombongan dari berbagai negara. Saya selalu ngomong dengan teman-teman yang pas dekat dengan saya. Saya bilang, coba kamu lihat ya, ini gejala apa? Lihat turis lain, tua-tua semua. Itu kumpulan orang tua, sudah orang pensiunan kebanyakan, dalam rombongan-rombongan kecil kebanyakan. Pergi ke Israel. Anak mudanya di mana? Nggak ada. Semua orang tua. Lihat rombongan kita. Sebagian besar orang-orang muda. Anak-anak bahkan.
Ada yang mungkin sampai sudah bosan-bosan ke Israel. Karena berkali-kali. Saya bilang itu bicara dua hal. Satu, roh Tuhan sedang kerja di mana. Sebab kalau kita masih muda tanpa roh Tuhan, lebih baik Anda akan pergi ke tempat lain. Anda akan ke Monaco, Anda mungkin ke Swiss, Anda mungkin liburan di resort di mana. Kalau saudara tanpa Tuhan, Anda tidak akan ke Israel. Tapi yang kedua bicara sebetulnya uang di tangan siapa. Dan saya mau berkata buat saudara, ini bangsa diberkati Tuhan. Dan tanpa Anda sadari sebetulnya hidupmu sudah diangkat Tuhan. Semua teman yang pergi ke bangsa lain, sebagian besar nangis. Dan berkata terima kasih, aku jadi orang Indonesia. Pak Petrus Hadi baru pulang dari Afrika. Itu sudah nggak tahan-tahan, saudara. Baunya haleluya. Ada teman baiknya dia, orang Indonesia tinggal di Amerika. Satu hari naik pesawat, sebelahnya orang, maaf, seperti itu. Di pesawat pingsan loh, belek pingsan. Ditanya kenapa? Aku nggak tahan baunya. Mulek, teng, kena sarafnya, pingsan, geletak semaput. Dan itu ribuan loh. Dan dia berkata, banyak, sebagian besar lah. Berkata terima kasih nih. Aku ini orang Indonesia. Saudara, ini bukan berita baru. Masalahnya apakah kita punya wadah yang siap. Tempatnya siap. Yesus untuk merubah 5 roti 2 ikan jadi ribuan gampang. Kalau ada perut yang siap menampung roti itu. Dia berikan surplus gampang. Kalau ada keranjang, bakul yang tersedia buat sisanya. Anda mau story apa lagi? Satu hari Tuhan Yesus di pantai dia melihat orang-orang lagi membersihkan, kalau Anda baca itu, jala-jala mereka. Bukan satu jala-jala mereka. Net. Dan Tuhan berkata, aku mau pakai kapalmu, aku mau ngajar. Dia ngajar. Dan mereka berkata, Tuhan kami tidak dapat ikan semalaman. Dia berkata, bertolak ke tempat yang dalam. Kemudian Tuhan berkata begini, tebarkan jala-jalamu. Net lebih dari 1 tebarkan. Tapi orang-orang ini, nelayan ini sok hebat, sok pinter. Mereka hanya tebarkan net 1 jala. Apa yang terjadi saudara? Koyak jalannya. Kalau Anda nangkep ikan dan jalamu koyak, sebagian ikan kembali ke danau. Tuhan sudah mau berkata, wadahmu nak, dengerin perintahku. Kamu perlu tebarkan jala-jalamu. 1 jala tok nggak kuat. Nggak nurut. Jebol. Dan sebagian ikannya balik lagi kecemplung di danau. Dia berkata net. Mereka hanya tebarkan net. Lihat. 3 raja berperang bersama-sama. Raja Israel, Raja Yehuda, Raja Edom. Pada waktu mereka siap menghadapi musuh, mereka menghadapi tanah yang mereka pijak. Tidak ada air sama sekali. Kuda perlu minum. Tentara perlu minum. Tidak ada air sama dengan mati. Mereka berkata, wah kita mati ini. Raja Yehuda berkata, adakah di sini seorang nabi? Dan mereka berkata, ada itu, Elisa. Yang dulu melayani Elia. Panggil dia kemari. Ketika Elisa datang, singkat cerita dia berkata, panggil seorang pemain kecapi. Dan ketika dia memainkan akan kecapinya, roh Tuhan hingga padanya. Dan Tuhan berkata, gali paret-paret yang banyak. Aku akan beri kamu air. Paritnya harus kau buat.
Karet itu apa? Wadah. Wadahmu harus siap. Dan waktu mereka melakukannya, dan begitu wadahnya siap, tiba-tiba air entah dari mana masuk begitu luar biasa. Saudara, itu prinsip dalam firman Tuhan. Anda baca di Alkitab, Anda terus baca, saudara akan ketemu dengan prinsip seperti ini. Wadahnya harus siap. Beberapa hari yang lalu, ini yang saya mau katakan buat saudara. Tuhan berkata, nak, mulai siapkan wadah buat jemaat. Dalam hitungan saya akan tidak mungkin hanya saya kerjakan hanya hari Minggu untuk saudara. Karena itu buat Anda yang mau. Saya Kamis dan Jumat ini mau buat seminar di sini 2 hari. Menyiapkan wadah saudara. Ini wadah di roh, wadah di jiwa, dan wadah di fisik, di skill dan sebagainya. Dia ngajari saya 3 hal. Siapkan mereka. Tidak mungkin 2 hari total selesai semua. Tapi saya mau ambil semaksimal kita bisa. Dan nanti selesai itu, entah Kamis atau Jumatnya, saya bawa sebetulnya biji sesawi. Nanti akan saya bagi kepada Anda. Tentu tidak setiap orang 1 botol begini. Kita bagilah ya. Tanda apa, Pak? Tuhan pernah berkata ini adalah biji yang paling kecil dan menjadi tanaman yang paling besar. Saya mau berdoa dari yang terkecil di antara Anda akan jadi yang paling besar dalam anugerah Tuhan. Tapi Tuhan berkata, nak, kalau engkau tidak siapkan wadahnya, tidak diajari lagi soal wadah ini, percuma, nak, akan terbuang. Akan membuat mereka tenggelam. Kapalnya Simon Petrus, Alkitab berkata, sudah jalannya koyak, kapal itu hampir tenggelam. Dan Tuhan tidak ingin ada blessing, ada berkat apapun yang Dia mau berikan buat kita, yang membuat Anda dan saya tenggelam. Saudara, ayo siapkan diri buat sebuah wadah yang ajaib. Kita akan buat 6:30. Anda yang kerja, Anda kerja dulu. 6:30 lah kita akan buat 2 hari. Izinkan sebagai hamba Tuhan, dari Tuhan yang mengasihi saudara, menyiapkan wadah hidupmu. Itu akan membuat Anda siap. Begitu ini siap, Anda akan lihat sesuatu yang mulia dan luar biasa akan Tuhan limpahkan dengan ajaib dalam kehidupan kita. Baca Alkitab. Anda akan ketemu pola yang terus berulang, terus berulang, terus berulang. Dan ini akan jadi sesuatu yang akan membawa anugerah yang baru. Saya mau bertanya buat saudara. Bukankah Alkitab berkata, untuk suatu anggur yang baru, butuh apa? Kirbat yang baru. Untuk sesuatu yang limpah dan besar, Anda dan saya punya wadah yang siap. Siapa yang rindu hidupmu dilengkapi Tuhan dengan luar biasa? Saya serius ini. Karena Tuhan berkata itu. Tahun depan saya suruh muter Indonesia ini. Hanya untuk menyiapkan ini. Saya harus siapkan Anda dulu. Siapa tahu minggu depan tiba-tiba blessingnya turun. Anda jadi orang yang nikmati yang pertama. Dan saya tidak ingin ada yang tercecer. Semua blessing yang Dia berikan dalam hidup kita, mari terima dalam anugerahnya. Yang percaya katakan amin.